Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Susi Kitchen. Kali ini kita akan membuat lapis kojo, kue khas dari Palembang ya. Cara pembuatannya sangat mudah sekali. Sebelum mulai, yuk klik tombol subscribe di bawah dan klik like-nya ya. Nah, bahan-bahan yang saya gunakan di sini, saya menggunakan santan. Santannya ini 1500 ml. Ini santannya benar-benar kental. Saya ambil dari 2 butir kelapa yang saya peras, kemudian saya jadiin santan. Nah, jadi pas ya, 1500, yang tadi 1000, yang ini 500. Kemudian tambahkan pasta pandan. Jika teman-teman punya daun pandan bisa menggunakan jus pandan ya, tapi di sini saya menggunakan pasta pandan saja. Kemudian kita aduk merata. Nah, setelah rata, kemudian kita akan mencampurkan bahan selanjutnya ya. Di sini saya menggunakan gula. Gulanya saya gunakan 500 gram ya. Gula pasir, kita masukin semuanya sebanyak 500 gram. Kemudian saya tambahkan vanili cair. Vanilinya secukupnya aja ya. Nah, kemudian aduk rata kembali sampai gulanya larut. Nah, setelah gulanya larut, kita akan menambahkan tambahan selanjutnya. Kita gunakan tepung terigu. Sekarang kita akan memasukkan tepung terigu. Tepung terigunya bebas ya, merek apa aja. Nah, di sini saya memasukkan tepung terigunya di tempat terpisah. Di sini saya menggunakan tepung terigu sebanyak 500 gram ya. Ini saya masukkan ke sini dulu biar mengaduknya lebih mudah dan tidak ada gumpalan. Jika dimasukkan ke dalam baskom langsung dia akan terjadi gumpalan. Jadi sebaiknya seperti ini, lakukan sedikit-sedikit dulu sampai benar-benar bercampur rata. Nah, jika udah mulai merata seperti ini, kita akan memasukkannya ke dalam wadah yang lebih besar lagi ya. Ternyata wadah ini terlalu kecil teman-teman. Jadi saya pindahkan ke dalam baskom biar mengaduknya lebih leluasa ya. Karena kalau di wadah kecil itu ngaduknya agak kesulitan. Nah, kira-kira seperti ini. Kita aduk kembali. Kemudian kita tambahkan lagi ya sisa terigu yang masih tersisa. Masukkan semuanya terigunya. Kemudian tambahkan lagi adonan cair tadi ya. Lalu kita aduk rata. Jika masih ada gumpalan nanti akan kita saring aja ya. Tapi kalau nggak ada gumpalan nggak kita saring. Kita lihat dulu seperti apa adonan ini jadinya. Untuk pembuatan lapis kojo ini sangat mudah sekali ya teman-teman. Jika teman-teman mengikuti tutorial yang saya berikan, insya Allah sukses ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan lagi tambahan bahan cairnya. Kemudian kita aduk kembali.
Nah, ini semua udah bercampur rata, adonannya pun udah mulai mengental. Teman-teman bisa lihat teksturnya udah berbeda ya dengan adonan cair tadi. Tapi ini ada gumpalan-gumpalan ya teman-teman, sebaiknya kita saring aja. Jadi ini akan kita saring. Nah, jika udah disaring semuanya, sekarang kita akan memasukkan telur. Di sini saya menggunakan telur sebanyak 10 butir saja. Kemudian jika telur semuanya udah dimasukin, adonan ini akan kita kocok dan kita ratakan sampai telurnya bercampur dengan adonan ya teman-teman. Nah, jika udah mulai merata, kita tambahkan susu kental manis. Untuk susu kental manisnya saya gunakan setengah kaleng ya. Memang ukurannya lebih banyak biar rasanya legit ya teman-teman. Tapi nggak terlalu manis, legitnya tuh pas karena kita menggunakan gulanya tadi 500 gram. Kemudian aduk rata sampai benar-benar larut. Kemudian masukkan mentega cair. Mentega cair yang udah dingin ya pastinya. Lalu aduk rata kembali. Kemudian ini udah selesai, kita akan menyiapkan loyang. Loyangnya udah kita olesin dengan margarin ya. Lalu kita tuang adonan pertama. Ini adonannya kita tuang sekitar 3 centong ya, atau bisa lebih kurang lagi. Ini saya 3 centong aja. Kemudian akan kita oven di dalam oven yang menggunakan api atas. Di sini saya masih menggunakan oven konvensional, menggunakan arang, sangat-sangat tradisional. Nah, ini setelah masukkan di oven tadi, kita keluarin hasilnya seperti ini. Kemudian kita oles-oles dengan margarin. Lalu kita tekan-tekan ya jika ada gumpalannya. Kemudian kita tuang kembali. Kita tuang lagi sekitar 2 atau 3 centong ya. Jika lapisannya mau tipis-tipis bisa menggunakan 1,5 centong ya. Nah, ini untuk lapisan kedua lebih menggelembung kayak gitu ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Ini apinya agak sedikit kebesaran, jadi dia terlihat gosong-gosong sedikit. Nah, jika ngelembung-lembung seperti ini bisa ditekan-tekan atau ditusuk. Ini tidak perlu ditusuk, cukup ditekan-tekan saja. Kemudian olesin kembali menggunakan margarin atau mentega ya. Jika menggunakan butter, rasanya akan jauh lebih enak teman-teman, kayak menggunakan Wisman ya. Jadi untuk olesannya bisa gunakan Wisman. Kemudian kita tuang kembali untuk lapisan kedua. Lakukan cara seperti ini sampai semua adonan habis ya teman-teman. Agak sedikit telaten bikinnya ya. Nah, kira-kira seperti ini. Inilah proses pembuatannya, sangat-sangat tradisional ya teman-teman. Dan ini lapisan ketiga. Aduh, apinya kebesaran teman-teman, jadi agak sedikit gosong. Seharusnya nggak gosong seperti ini ya, tapi ya namanya juga masak menggunakan arang, kadang kita nggak bisa menerka teman-teman. Suhunya juga kita nggak bisa terka karena nggak ada temperaturnya. Terus waktunya juga kita nggak bisa menebak, jadi agak benar-benar sedikit lebih teliti ya teman-teman jika menggunakan arang seperti ini. Lalu oles kembali. Kemudian kita tuang kembali 3 centong kembali ya, karena saya tadi di awal 3 centong, jadi saya konsisten di 3 centong ya teman-teman. Lalu kita masukkan lagi ke dalam oven. Ovennya oke, kita masukin ke dalam oven. Kita tutup. Lakukan cara seperti ini sampai adonan habis ya teman-teman. Nah, ini udah selesai. Ini udah dingin.
udah proses pendinginan sekitar 12 jam. Ini agak gosong tapi nggak apa-apa teman-teman. Lapis kojo ini akan kita keluarin dan kita akan lihat hasilnya seperti apa lapisannya. Ini agak sedikit lengket teman-teman karena tadi apinya kebesaran di awal, jadi agak lengket ya. Nah hasilnya seperti ini. Ini lumayan cantik ya teman-teman. Kemudian kita lepas kertas rotinya dan hasilnya ya seperti ini. Inilah lapis kojo ala Susi Kitchen ya. Ini udah bisa diiris dan bisa dinikmati ya teman-teman. Rasanya manis, gurih, dan agak gemuk-gemuk sedikit karena ada santannya ya. Ini kita balik. Nah penyajiannya seperti ini. Kemudian akan kita iris-iris. Oke, demikianlah cara membuat lapis kojo khas Palembang ala Susi Kitchen. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak video ini sampai selesai, dan terima kasih yang udah klik tombol subscribe. Bantu channel ini terus berkembang ya teman-teman. Jika ada saran dan kritik bisa ketik di kolom komentar, atau jika mau request masakan apa aja bisa ketik di kolom komentar ya teman-teman. Oke baiklah, sampai jumpa di resep-resep selanjutnya.